kabarnya, khususnya keluarga besar Sobat Ngarit Nusantara? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Akhir-akhir ini setelah Mas Yun PK dengan Aulia Rahmi, banyak sekali pengagum Mas Yun terus mulai menjodoh-jodohkan dengan berbagai macam perbucinan-perbucinannya. Agar suatu saat kita tidak kecewa atau tidak salah melangkah, harus kita pahami setiap daerah tentang pernikahan ini punya adat masing-masing. Jangan kita samakan seperti di Pulau Jawa. Saya kebetulan orang Jawa yang berada di Sumatera. Secara umum adat di luar Jawa itu terkesan ribet kalau kita tidak tahu caranya dan terkesan high cost, berbiaya tinggi. Termasuk juga lah Aulia Rahmi, Melayu di Sambas ya. Melayu ini berada di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, kemudian Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan hampir semua ada di Kepulauan Kalimantan. Nah, tetapi pusat Melayunya sebenarnya yang paling pokok itu berada di 3 provinsi, yaitu Riau, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat yang berbatasan dengan provinsi saya tempat tinggal. Ketika cerita Kalimantan Barat, mana yang paling kuat Melayunya? Itulah Sambas, karena di situ ada kerajaannya. Itulah tempat tinggal Aulia Rahmi yang berbatasan dengan Malaysia, dengan Brunei. Maka Melayunya sangat kuat. Jadi kalau Mas Yun mau nikah dengan Aulia Rahmi, dipastikan harus mengikuti adat yang ada. Nah, saya telah berbincang dengan Ketua LAM, Lembaga Adat Melayu, untuk sekedar jadi pengetahuan kita saja. Silahkan simak dalam 20 menit, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku dimanapun Anda berada, saya sebagai konsultan mediator konflik keluarga sering ditanya oleh beberapa orang tentang bagaimana cara pernikahan adat. Salah satunya adalah adat Melayu nih Pak Haji. Iya. Untuk teman-teman perlu saya perkenalkan dulu, ini Bapak Haji Makmur Ismail. Beliau ini dulu pernah jadi ketua LAM ya, Ya. Lembaga Adat Melayu. Langsung aja Pak Haji. Kalau ada orang nak nikah dengan orang Melayu, Ya. di Pariaman tuh kan perempuan melamar laki-laki. Kalau di Melayu gimana itu? Kalau di Melayu adalah laki-laki melamar perempuan. Lebih bagus orang tua yang menjodohkan apa anak? Sebenarnya di sini itu ada bahasa Melayu ini merisik katanya. Merisik. Merisik artinya tentu bermula daripada anak mengabarkan kepada orang tua bahwa dia berkenan dengan si Fulan, si perempuan itu sendiri. Nah, kemudian dalam hal ini adat Melayu itu tidak boleh orang tua itu sendiri yang datang merisik. Harus ada pihak orang lain yang dipercayai oleh orang tua tadi. Keluarga terdekat atau kawan terdekat. Anggaplah saya pengantin laki-laki. Itu yang datang kepada pihak perempuan. Ya. Itu bukan orang tua saya. Bukan orang tuanya sendiri. Oh, berarti keluarga. Keluarga atau orang yang teman, dipercaya. ada orang percaya atau Terus orang juga bukan laki-lakinya itu sendiri. Bukan. Itu bukan lamaran ya? Bukan lamaran, merisi. Setelah balik daripada merisi itu, orang yang ditugaskan pergi merisi itu memberi laporan kepada orang tua, bla 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 bla, ini hasilnya dan sebagainya. Nah, kalau di Melayu itu ada nggak keterlibatan keluarga dalam menentukan jodoh anak? Itu jelas dari pihak perempuan khususnya ya. Iya, perempuan. Setelah mendapat istilahnya tamu atau merisik dari pihak laki-laki. Oh, jadi keluarga perempuan ikut menentukan? Ikut menentukan. Nah, itu lebih pada pihak ibu atau pihak bapak? Di sinilah letaknya keragaman orang kita Melayu itu, kedua-duanya lebih berperan. Oke, pihak bapak iya, pihak ibu iya. Berarti iya. sama ya? Sama. Oh itu. Tapi umumnya berarti kalau anak sudah mau sama mau. Kalau keluarga tak setuju, bisa mentah tak? Bisa saja mentah. Bisa saja mentah. Berarti peran keluarga menentukan juga? Peran keluarga menentukan juga. Apa biasanya itu Pak yang menjadikan
ukuran keluarga bahwa itu mau dapat calon menantu laki-laki yang baik biasanya? Biasanya kita itu pertama dilihat dari nasabnya. Nasab Pihak laki-laki. Oh. Si A nih atau calon nih siapa orang tuanya, turunannya, mulai dari atas, mulai datuk sampai neneknya siapa. Gitu. Oh, dilihat. Nah kemudian keberadaannya, sosial budayanya itu sendiri. Ya mau tidak mau, artinya ekonominya, ekonomi, kebiasaan, kebiasaan, ya, sosial budaya termasuk akhlak, tingkah laku, agama. Ya. Agama betul. So, agama. Itu oleh Melayu dilihat ya? Dilihat, sangat dilihat. Terus kabarnya kalau Melayu umumnya jarang mengizinkan anaknya nikah dengan non-muslim ya? Itu jelas. Jelas ya? Jelas, itu jelas. itu selalu dibatasi. Karena Islam adalah Melayu adalah Islam. Tidak ada non-muslim itu yang Melayu, kira-kira gitu. Berarti agama menjadi ukuran. Iya. Apa yang dikatakan orang Melayu itu? Yang namanya Melayu itu berarti Islam. Perdana Menteri Malaysia, semua yang beragama Islam di Malaysia Melayu. Nah, orang Padang. Iya, biasa Melayu. Berarti agama menjadi ukuran. Ketika hantaran itu, okelah, karena anggaplah merisi sudah saling sepakat. Itu hantaran diberikan saat lamaran apa ketika akad nikah? Saat lamaran biasanya. Saat lamaran. Terus orang yang ngelamar tuh Pak Ji, siapa aja tuh? Yang melamar itu tadi orang yang diberi tugas oleh orang tua laki, dan kemudian ditambah dengan orang yang mengerti agama, orang yang terpandang di kampungnya itu, ada di tempatnya itu. Orang tua belum terlibat dalam lamaran? Belum terlibat lagi dalam lamaran. Jadi lamaran itu pun orang tua belum terlibat? Belum terlibat. Pengantinnya gimana? Laki-lakinya belum? Belum. Oh, berarti pengantin dan orang tua belum terlibat? Belum terlibat. Berarti ketika itu tidak ada istilah tukar cincin? Belum lagi sebenarnya. Terus apa biasanya hantaran yang... Nah, kemudian gini. Karena adat Melayu itu namanya adat bersendikan syarak bersendikan kitabullah. Berarti agama diikuti, adat diikuti. Iya. Nah kemudian referensinya karena daripada sejarah anak Nabi Adam, terutama yang terkenal Qabil dan Habil, di mana di situ Qabil saudara perempuannya, saudara kembarnya adalah Iklima kan. Kemudian saudara kembar daripada Habil adalah Luda. Ya, betul. Di mana kita ketahui dalam sejarah Iklima ini seorang anak atau putri daripada Adam dan Hawa itu yang lebih cantik daripada Luda. Iya kan? Nah, di sinilah ada kontradiksinya di dalam perjalanan itu sendiri. Dan kemudian tentu sebagai orang tua waktu Adam dan Hawa ingin anaknya ini macam mana kita jodohkan. Jadi dari Adam dan Hawa ini berarti dari puncak inilah yang dinamakan merisik. Jadi Adam dan Hawa itu berundinglah. Bagaimana ya kita ngawinkan anak kita. Nah, kemudian kita silangkan aja lah. Qabil dengan saudaranya, adiknya Luda. Ya, betul. Nah, karena ini yang perlu kita silangkan, yang perlu kita sepakati. Nah, itu yang mengawali dia kata disitulah merisi. Nah, itu yang mengawal, dari itu referensi adat Melayu yang dinamakan merisi. Jadi kalau lamaran tadi itu setelah merisi. Setelah merisi. Oke, biasanya apa yang dibawa Pak dalam lamaran? Nah, dalam lamaran mereferensi dari kejadian ini, kita maklum kan antara Qabil dan Habil ini. Kalau Qabil ini dia seorang petani ya, istilah gitu kalau salah ceritanya. Dan kemudian Habil ini seorang peternak. Petani. Dan di sinilah dalam sejarah mencerminkan kejujuran dan kemudian mencerminkan keikhlasan yang kita dapat. Maka itu referensi budaya Melayu di sini. Jadi oleh karena Qabil ini agak sedikit agak sedikit curang. Ya. Maka dibuatlah lamaran itu di situ waktu itu. Masukkanlah gandum atau apa yang petani itu yang agak sudah agak ini busuk, sudah luar keselasa.
untuk menjadi hantaran. Dan kemudian Habil ini tidak, dia berikan atau hantarannya itu seekor ternak yang gemuk. Berarti kalau gitu Pak, dalam adat Melayu, hantaran itu disesuaikan dengan profesi laki-laki? Betul, sesuai dengan profesi. Tidak juga sekarang profesi laki-laki, tapi disesuai dengan lingkungan karena mayoritasnya sekarang. Karena hantaran dalam sekarang sudah menjadi adat budaya, di situ ada bermacam-macam. Kan? Nah, tidak saja harus profesinya, tidak sebenarnya. Berarti keadaan ekonomi. Keadaan ekonominya juga, dan kemudian lingkungan di daerah itu juga. Kalau era modern lah, Pak Ji. Kalau dulu kan mungkin dia peternak segala macam. Kalau pantasnya dalam lamaran tuh, kalau diuangkan, standar bukan miskin. Kalau diuangkan 50 juta cukup kan? Kalau diuangkan dalam kondisi sekarang ini bisa cukup, tidak cukup lah saya kira. Karena biasanya di antara itu banyak peranak pendidiknya seperti perangkat perempuan itu perangkat perempuan, mulai sepatu, baju segala macam. Berarti kalau gitu, kalau orang biasa ya 100 juta lah. 100 juta relatif lah. Relatif lah. Karena memang saya melihat 50 juta sekarang itu ada apa-apanya juga. Betul, Pak Ji? Betul. Tapi kalau di sini katakanlah hantaran 100 juta tuh tuntas. Kan kalau tempat lain harus bawa lemari dulu kan. Oh, tidak. Tak ada. Karena ada tempat lain kan Pak paham juga ya. Iya. Nanti hantaran beda, nanti menjelang akad nikah kan Iya, tahu. Iya. Lemari, kasur gitu kan. Berarti kalau Melayu tidak ya? Tidak. Oh, anggaplah tuntas 100 juta itu. Ketika lamaran anggaplah total 100 juta. Itu kan untuk pengantin segala macam. Terus biaya pesta, apakah sudah masuk itu atau beda? Beda. Berarti sama dengan Sumatera Selatan. Beda. 2 kali keluar modal. Iya. Kalau lamaran itu kan fokus untuk anak wanitanya, betul kan? Mulai baju segala macam tadi, emas lah. Tapi kalau untuk pesta beda. Umumnya nih, pihak laki-laki nyumbang nggak? Semua biaya itu sudah dituntaskan dengan apa yang kita sepakati pada hari tunangan itu. Kita menyanggupi sekian ratus juta, katakan gitu. Oh, yang lamaran tadi kan, yang alat-alat tadi kan diberikan kepada wanita. Juga sekaligus dibicarakan biaya pesta. Biaya pesta. Oh, berarti ada double biaya. Ada double biaya. Kemudian dalam kita bicara pesta, artinya di sini yang terlibat langsung jelas wewenang penuh adalah pihak laki-laki. Tapi tidak tutup kemungkinan juga pihak perempuan mengeluarkan biaya juga. Menurut Pak Haji lah, gambaran kalau yang standar, biaya hantaran, biaya pesta, berapa kira-kira? Sekedar gambaran normalnya 150 juta kan? Nah itu lagi, itu perlu benar-benar diformatkan, dipikirkan, karena berapa banyak tamu undangan akan kita undang kan? Satu orang tuh bisa menghabiskan berapa? 150 tuh relatif lah. Karena mertua saya kemarin dapat orang Melayu Tanjung Batu 200 juga mas. Tapi tempatnya di Hotel Pasifik. Nah itu tergantung pada tempat dan lokasinya. Tergantung pada kesepakatan. Karena waktu itulah sebenarnya mencerminkan orang tua itu melepaskan anaknya ini sesuai dengan kemampuannya, tapi keinginan itu untuk dinampakkan kepada masyarakat sekitarnya, anakku sudah aku lepaskan, tapi dengan rasa kesenangan, dengan rasa senangnya itu aku buat pesta yang relatif sederhana tapi dinampakkan kemewahannya. Itu sederhana tapi mewah. Terus biasanya yang normal dari lamaran ke akad nikah itu butuh waktu berapa bulan? Itu dalam Melayu kita selalu mengedepankan lebih cepat, lebih bagus. Agama memang mengajarkan lebih cepat, lebih bagus. Lambat-lambat takut batal. Terus Pak Haji, tadi kan merisi orang tua belum terlibat, pengantin belum terlibat, terus juga
melamar. Kapan keterlibatan orang tua? Kapan keterlibatan? Keterlibatan orang tua pada akad nikahnya. Akad nikah. Berarti orang tua akad hadir untuk akad nikah saja. Akad nikah saja. Oh gitu. Tapi kalau komunikasi via telepon tak masalah ya? Tak masalah. Cara resmi, cara adat tidak boleh dikedepankan secara umum gitu. Setelah akad nikah, kalau tradisi Melayu, apakah pihak perempuan ikut laki-laki apa laki-laki ikut perempuan? Kalau perempuan ikut laki-laki, biasanya butuh berapa hari bisa dibawa keluar laki-laki? Disinilah ada semacam tradisi kita orang Melayu. Biasanya itu minimal 3 hari. 3 hari? 3 hari. Setelah itu baru perempuan bisa dibawa ke 3 hari setelah akad nikah. Malam pertama tempat perempuan. Berarti kewajiban perempuan menyiapkan kamar. Iya. Ada tradisi kita orang Melayu karena kita menganggap pada malam pertama itu maaf cakap sudah terjadi istilah silaturahmi jemaah. Ya. Dan kemudian pada paginya itu pengantin perempuan dan laki-laki itu dimandikan istilahnya. Jadi karena yang perempuan anggaplah sudah jima, sudah silaturahmi, dimandikan. Mandi junubnya itu. Mandi junubnya itu. Siapa yang mandikan? Mandikan pihak perempuan. Ibu perempuan. Ibu perempuan. Karena filosofinya waktu masih kecil, masih bayi, selalu ibunya yang mandikan anaknya. Dan terakhir waktu itu untuk dilepaskan juga ibunya yang harus memandikan. Jadi ada bahasa pelepasan, penerimaan dari Allah kepada ibunya, anaknya tadi dimandikan, dan kemudian pelepasan, ya, penyerahan anaknya kepada si laki-laki ini, kepada ibunya. Itu filosofinya. Mulia sekali adatnya. Iya. Jadi setelah jima karena junub pagi itu dimandikan ibunya. Anggaplah yang terakhir ya. Karena dari kecil ya dimandikan ibunya. Pokoknya jima atau tidak jima pagi itu dimandikan. Gitu. Mandi itu tidak saja perempuan waktu itu dan laki-laki dimandikan waktu mandi junub, anggap sajalah walaupun tidak melakukan hal itu jima, tapi tetap dimandikan supaya adat. Dan kemudian juga saudara-saudara yang datang di situ itu disirami dengan air juga supaya tanda kebersamaan. Oh, saudara itu juga ikut mandi kan? Disiram dengan air gitu cara kebersamaan. Tapi tentu mandinya di ruangan tertutup ya? Ya, sekarang tidak di ruangan terbuka juga dipakaikan secara adat. Oh, ditutup kain gitu? Ditutup kain gitu. Tapi kalau kita pihak laki-laki tidak perlu dimandikan? Dimandikan juga dimandikan bersama laki-laki dan perempuan dimandikan bersama-sama. Bersamaan. Tetapi tetap yang memandikan keluarga pihak perempuan. Oke. Berarti pihak perempuan memandikan itu yang lebih berperan. Iya. Terus keluarga yang memandikan pun umumnya sama-sama perempuan juga. Tidak juga laki perempuan. Bebas. Tergantung kesepakatan. Selesai dimandikan tuh ada doanya. Ada doanya. Yang mendoakan tidak harus ibu-ibu. Mendoakan tidak harus ibu-ibu adalah tokoh-tokoh agama. Ada di situ. Dalam waktu baca doa itu selalunya ada semacam bubur sumsum. Bubur sumsum. Bubur sumsum itu filosofinya sumsum itu kan buburnya manis. Artinya setelah beraktivitas penuh, maaf cakap begitu, itu bubur sumsum untuk menggalikan stamina lagi kita. Itu filosofinya. Bubur sumsum tuh makan bersama-sama. Biar sehat. Kalau emak saya dulu mertua, asli saya dikasih telur ayam kampung. Kalau suami Melayu berarti bubur sumsum. Bubur sumsum. Terus ketika anak perempuan nak dibawa laki-laki, ya. Itu tidak ada prosesi adat. Tidak ada, hanya kenduri aja. Tolak bala. Ya. Kenduri tolak bala. Ya. Kan sisa kue masih ada. Tapi tolak bala itu tetap mengundang orang sekitar. Iya jelas, keluarga. Oh ya, keluarga terdekat. Terus ini Pak Ji, kalau di Sumatera Selatan kan ada istilah kawin lari. Ketika keluarga tak sepakat, ada tadi, tapi anak nekat kawin lari. Kalau istilah Sumatera Selatan itu sebambangan. Kalau adat Melayu, ada gak istilah kawin lari? Jadi anak tuh lari laki-laki perempuan nikah tempat lain. Kalau di Melayu tak berlaku adat itu. Ada itu sudah melanggar aturan adat. Tapi kalau sudah terjadi ya kita melihat ke belakang secara Islamnya juga sudah menjadi suatu
dia ketentukan oleh Allah ya. Mau tidak mau orang tua harus Biasanya orang tua ngalah juga, ngalah juga, tapi tak usah pesta. tak usah pesta Nikahnya dibawa pulang ke rumah apa tempat lain? di tempat lain. Kalau diadakan di rumah kita, berarti kan harus pesta. Harus pesta. Ini terakhir, Pak Haji. Ada konflik keluarga setelah nikah. Peran orang tua kalau dana adat Melayu gimana? Peran orang tua pertama tentu memberi nasihat. Beri nasihat. Beri nasihat. Dan kalau memang bisa istilah berjalan dengan baik, ya alhamdulillah. Kalau tidak bisa, itu kita serahkan kepada kedua anak kita. Pertama memang orang tua nasihat dulu. Nasihat dulu. Kalau kita pihak perempuan, kita membela anak perempuan dulu atau bagaimana? Nah, kalau adat Melayu gimana? Ya, gitu juga kita sama. Macam manapun. Macam manapun anak kita, anak perempuan harus kita bela. Harus dia bela, Harus dilindungi. dilindungi. Kan? Ya. Karena dia posisi yang lemah. Maksudnya. Artinya kalau ada anak perempuan, ada masalah dengan suami, ngadu kepada orang tua, tidak langsung suruh pulang kan? Iya. Enggak. Harus. Ya. Artinya dia ditanya-tanya Ditanyakan dulu, dulu. dilindungi dulu, baru Iya. dipanggil pihak laki-laki. Iya, benar. Kita orang ayah ini kan ini agama ya, kan melindungi 4 wanita, anak perempuan, istri, saudara perempuan, ibu. Ibu tanggung jawab kita. Berarti memang benar-benar adat Melayu ini Baji memang disesuaikan dengan syariat. Syariat ya. Karena rumusnya itu tadi, Melayu adalah Islam, Islam adalah Melayu. Islam adalah Melayu. Nah, terima kasih Pak Haji, sehat selalu. Insya Allah. Umur berapa sekarang? 75 lah. 75. Masih muda Pak Haji. Masih muda ya. Nah, itulah Pak Haji. Makasih Pak Haji ilmunya. Oke, Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.